أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fawaid TV, sarana penuh faidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Ukhuwah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus dengan tema menghidupkan hati di atas ketaatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pelajaran yang lalu bahwasanya hati itu dibagi tiga. Ada al-qalbul hayyu, hati yang hidup. Ada al-qalbul maradu, hati yang sakit. Ada al-qalbul mayyit, ada hati yang mati. Jadi hati itu ada yang sehat, ya, al-qalbus sihhatu, as-sihhah, sehat. Ada yang al-maradu, sakit. Ada yang al-mayyitu, mati. Hati yang sehat yaitu hati yang senantiasa hidup di atas kebenaran, di atas ketaatan, di atas keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang ada iman pada dirinya, ada takwa pada dirinya, tapi juga ada kemaksiatan pada dirinya. Ya, artinya di dalam hati itu ada kemaksiatan. Sebagaimana orang sakit pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang sakitnya ringan sekali, ada yang pertengahan, bahkan sampai ada yang parah sekali. Lalu bagaimana cara membedakannya? Semua itu tergantung kepada kemaksiatan yang terjadi. Ketika seseorang lebih banyak taatnya dan sedikit sekali maksiatnya, maka bisa tergolong hatinya kepada al-qalbus sihhah, hati yang sehat. Ada juga yang maksiatnya lebih banyak daripada keimanannya. Nah, inilah yang disebut al-qalbul maradu, hati yang sakit. Ada juga yang disebut al-qalbul mayyit, hati yang mati. Orangnya masih hidup tapi disebut hatinya mati. Kenapa? Karena hatinya tidak beriman kepada Allah, ya, tidak beriman kepada Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, maka hatinya disebut hati yang mati. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menghidupkan hati di atas ketaatan.
dalam bab asbabu hayatil qalbi wa aghdhiyatuhu an-nafi'ah. Sebab-sebab kehidupan hati dan konsumsinya yang bermanfaat. Nah, hati ini juga perlu makanan para jamaah, sebagaimana perut kita memerlukan makanan. Lalu makanan yang diperlukan oleh hati seperti apa? Di sini dikatakan, i'lam, ketahuilah, anna ta'ati lazimatun li hayatil qalbil abdi. Ketahuilah bahwasanya ketaatan-ketaatan adalah merupakan keharusan bagi hidupnya hati, bagi hidupnya hati seorang hamba dengan ketaatan itu. Jadi ketika ketaatan kita meningkat, ya, dengan ketika ketaatan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah hati itu hidup. Sebagaimana iman yang ada pada diri kita juga demikian para jamaah. Ada kalanya imannya sehat, Masya Allah, menjadi iman yang meningkat, ya. Ada kalanya imannya sakit. Kenapa? Banyaknya maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ada kalanya imannya kemudian sedikit sekali surut, ya ini sakit. Bahkan sampai imannya habis. Kalau imannya habis, maka jadi apa? Kafir. Sehingga para ulama dalam masalah iman mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu terkadang pasang dan terkadang surut. Itulah iman. Dan itu kita bisa rasakan. Itu kita bisa rasakan kepada diri kita sendiri. Dan kita juga bisa tahu pada saat misalnya seperti apa kondisi iman kita. Kita juga bisa merasakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, al-imanu yazidu bit-ta'ati. Yazidu bit-ta'ah, iman itu bertambah dengan tambahnya ketaatan. Ya, ketika kita taat kita bertambah, sholat berjamaah di masjid enteng, ya, baca Quran juga enteng, enak sekali. Berzikir kepada Allah juga enak, mudah. Bertasbih mudah, berbuat kebajikan mudah, infak sedekah. Gerakan 2000-an sudah berjalan nggak di sini? Halo? Yang pernah saya ajarkan dulu gerakan 2000-an dalam sholat 5 waktu, pastikan salah satu dari 5 bawa uang meskipun hanya berapa? 2000 untuk di mana? Untuk dimasukkan ke kotak infak masjid. Sudah jalan atau belum? Insya Allah, ya. Tapi jalannya kepada beberapa orang saja atau semua jamaah? Harapan saya semua jamaah. Kalau semua jamaah 2000 saja rutin setiap hari, insya Allah masjid ini akan tidak kekurangan. Insya Allah tidak kekurangan. Belum lagi ditambah dengan rizki-rizki yang lain yang dirizkikan untuk masjid ini. Jadi masjid ini sudah punya rizkinya, ya. Tapi dimulailah dari kita. Lebih-lebih kalau 5 waktu pasti 2000 kali 5, Masya Allah. Jadi katakan saja 10.000 setiap hari dipecah-pecah gitu aja. Supaya apa? Supaya setiap waktu ada apa? Ada amal, ada gerakan amal. Karena gerakan amal itu penting para jemaah. Semakin tambah ketaatannya, mudah ibadahnya, saat itulah iman kita sedang naik. Kita bisa merasakan
Alhamdulillah bisa bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kok enak sholat saya, kok ibadah saya dalam seminggu ini kok istiqomah. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian ada upaya untuk mengangkat kembali minggu berikutnya, kan begitu. Suatu ketika para jamaah, nah begitulah manusia. Suatu ketika tiba-tiba saja aras-arasan mau berangkat ke masjid itu seperti berat gitu. Berat sekali. Gak ada apa-apa padahal. Mau berangkat ke masjid itu berat. Mau bawa infak berat. Mau baca Quran, baru baca dapat 3 ayat saja sudah ngantuk. Nah, pada saat seperti itu kita bisa merasakan, bukan? Bisa. Itulah yang disebut surutnya iman. Berarti imannya turun. Nah, pada saat seperti itu kita harus segera bangkit para jamaah. Kita harus segera bangkit. Bagaimana cara bangkitnya? Ya, banyak hal. Di antaranya sadar, oh ternyata kok 2 hari ini saya kok mau ke masjid itu kok berat ya. Bangun pun juga berat. Salat malam biasanya 11 rakaat. Ini beberapa malam ini cuma 1 rakaat misalnya. Atau gak salat malam sama sekali. Ada apa ya? Langsung ngambil air wudhu misalnya, salat 2 rakaat, siap untuk bangkit kembali. Ini salah satu trik. Bisa saja dengan begini para jamaah, begitu sadar, kenapa beberapa hari ini kok berat ibadah, langsung istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali misalnya. Sehingga dengan demikian tubuhnya jadi ringan. Karena para jamaah, dosa itu membebani diri. Dalam apa? Dalam rangka untuk ibadah. Sebagaimana pahala, ya, kebaikan, amal soleh juga membebani diri sehingga kita sulit untuk bermaksiat. Ketika seseorang itu kebaikannya yang banyak, maka sulit bermaksiat. Tapi ketika dosa yang banyak, sulit untuk beribadah. Nah, seperti itu. Ya. Dan dosa itu membebani para jamaah. Ketika kita ini banyak dosa, maka sulit untuk beribadah. Berat. Seakan seperti memikul barang. Berat. Kenapa? Saat itulah kita harus sadar berarti banyak dosa. Makanya perbanyak istighfar saat itu. Nah, ini yang dimaksud bahwasanya ketaatan dapat menghidupkan hati seorang hamba. Mengharuskan hidupnya hati seorang hamba luzumat ta'ami wassarabi lihayatil jasadi. Seperti keharusan makanan, minuman bagi hidupnya jasad. Kalau jasad ini hidupnya harus disuplai dengan makanan, dengan minuman sehingga bisa hidup, begitu juga hati. Supaya hati bisa hidup, suplemennya apa? Sarapannya apa? Makanannya apa? Ketaatan. At-ta'atu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanan hati, suplemen hati. Sebagaimana jasad, suplemennya apa? Makanan dan minuman. Wa jami'ul ma'asi bimathabatil at'imati al-masmumati allati tufsidul qalba wala budda. Maksiat itu para jamaah seperti makanan yang beracun. Ketika kita makan, makanan kita beracun, atau minuman kita beracun, apa yang terjadi? Tubuh kita akan sakit. Bahkan bisa menyebabkan mati karenanya. Demikian pula maksiat bagi hati. Maksiat itu para jamaah dengan segala kelasnya, bagi hati seperti makanan yang beracun.
di mana maksiat itu dapat merusak hati. Dapat merusak hati. Hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi susah untuk dinasehati. Ya. Ada hati itu yang mudah sekali dinasehati. Ada hati itu yang sulit dinasehati. Ada hati itu yang keras, maunya marah saja. Maunya apa kata saya. Ya. Sampai di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan bahwasanya hati itu bisa seperti batu. Ya, bisa seperti batu. Sulit untuk dipecahkan begitu. Nah, ini hati. Kapan itu terjadi? Ketika terjadinya maksiat-maksiat. Ya, ketika banyak melakukan kemaksiatan. Sebagaimana ayat berikut ini tentang masalah hati. Qari'nya dipersiapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum." Pada surah Al-Baqarah ayat 74. Surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 74 tentang hati. Kalau hati itu jelek. Kalau hati itu mati. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anharu wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Silakan simak para jamaah bagaimana hati itu ketika keras. Ini menyangkut tentang umatnya Nabi Musa yang saat itu senantiasa mengkhianati perintah Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah katakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Maka ia hati seperti batu atau lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati, sedangkan batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, masih ada dari batu itu yang bisa memancarkan sungai-sungai. Ya, seperti di zaman Nabi Musa, batu dipukul keluar sumber mata air. 12 sumber begitu. Sebagaimana sering kita lihat di sungai-sungai, ada keluar dari batu itu sumber mata air, netes-netes begitu. Itu batu masih mungkin, masih bisa meneteskan air, masih bisa mengeluarkan sumber air. Sedangkan hati apabila sudah keras, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara batu itu ada yang terbelah lalu keluar darinya air. Jadi batu itu ternyata
tidak terlalu keras. Ya, tidak seperti permisalan tentang hati. Di antara batu itu ada yang bisa pecah dan bisa mengeluarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu ada yang meluncur dari gunung turun ke bawah karena takut kepada Allah. Karena diperintah oleh Allah untuk keluar dan pindah tempat. Dan dia taat kepada perintah Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah melupakan terhadap apa yang kalian kerjakan. Inilah gambaran hati para jamaah. Ketika hati itu sudah mati apalagi, atau sakit tapi sakitnya parah. Ini terkadang sulit obatnya. Sebagaimana kalau penyakit itu sudah kronis, obat itu terkadang apa? Malah susah. Karena apalagi sudah komplikasi. Ada banyak penyakit yang datang ke tubuh kita. Penyakit satunya minta obat, minta obatnya, sedangkan penyakit yang kedua, obat yang pertama tidak disukai oleh penyakit yang kedua. Sehingga terjadi apa? Tengkar. Penyakit yang ketiga minta obatnya, sedangkan obat yang ketiga tidak disukai oleh penyakit yang lain. Akhirnya susah untuk diobatin. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya kita ini pasrah begitu ya, pasrah, rela mati gitu, masya Allah. Itulah hati. Karena itu para jamaah, ini pelajaran ini penting sekali agar kita senantiasa mengobati hati. Dengan apa tadi? Tingkatkan ketaatan kepada Allah. Wal abdu muhtajun ila ibadati rabbih azza wa jalla. Fakirun ilaihi faqran dzatiyan. Seorang hamba memerlukan kepada menyembah Tuhannya azza wa jalla, beribadah kepada Tuhannya azza wa jalla. Fakirun ilaihi, sangat membutuhkan padanya. Jadi para jamaah, diri kita ini wajib kita ibadahkan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena memang diri kita ini diciptakan untuk ibadah. Sebagaimana dalam surah ke-81, surah ke-51 ayat 56 ya. Sebagaimana surah ke-51 ayat 56. Apa firman Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya para jamaah? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah kepadaku. Jadi para jamaah, kita ini beda dengan hewan. Kita ini beda. Manusia diciptakan beda dengan yang lainnya. Manusia diciptakan agar menyembah Allah. Inilah fitrahnya. Fitrah manusia disembah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah kepada selainnya. Jadi kalau ada manusia nyembah selain Allah, maka berarti dia telah menyimpang dari fitrahnya, dari tujuan asasinya diciptakan oleh Allah yang memiliki alam semesta ini. Allah Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan manusia, Tuhan jin, Tuhan seluruh alam. Allah yang diberitakan oleh para nabi dan rasul, dan diberitakan oleh para ulama, oleh para dai, dan kemudian dibawa oleh lesan-lesan manusia tentang Allah. Kemudian setan datang membuat Tuhan-Tuhan tandingan, Tuhan-Tuhan rival. Untuk apa? Sebenarnya Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh setan itu, apakah tidak dikehendaki oleh Allah? Ya, dikehendaki oleh Allah. Untuk apa? Untuk menguji iman manusia.
Apakah tetap menyembah Tuhannya yang sebenarnya, yakni Allah Rabbul Alamin, atau kemudian mencari Tuhan-Tuhan yang diciptakan? Tuhan kok diciptakan? Hah? Yang benar Tuhan yang menciptakan. Yang benar Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Makanya saya tadi meluncurkan di dalam postingan saja, yang di dalam postingan saya para jemaah yang sudah punya akun saya, silakan dilihat. Postingan saya hari ini mengatakan akal sehat adalah yang membawa pemiliknya menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhannya Yesus. Nah ini, akal sehat adalah yang membawa pemiliknya menyembah Tuhannya Yesus, bukan menyembah Yesus. Nah, benar gak kira-kira ini? Itu akal sehat. Itu akal sehat. Akal sehat adalah yang menyembah, yang membawa kepada pemiliknya menyembah Tuhannya Yesus, bukan menyembah Yesus. Nah demikian. Ini barusan hari ini para jamaah. Jadi kan lucu kalau Tuhan diciptakan lalu disembah. Ya, semua Tuhan-Tuhan yang pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia, terjadi Tuhan-Tuhan yang diciptakan. Di masa Nabi Nuh ada 5 Tuhan yang diciptakan oleh manusia, diangkat. Yang ngangkat siapa? Manusia yang ngangkat. Sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surah Nuh, la tadharunna wuddan wala suwa'an wala yaghuth wa ya'uq wa nasr. 5 orang ulama diangkat oleh pengikutnya jadi Tuhan. Nah ini. Lah ini kan kuali. Akalnya sudah enggak sehat. Akal sehat adalah ya menyembah kepada yang menciptakan 5 ulama itu. Betul gak kira-kira? Nah ini, di zaman Nabi Ibrahim menyembah berhala dan juga menyembah Namrud. Namrud mengkultuskan diri sebagai Tuhan. Ya, yang benar nyembah Tuhannya Namrud, bukan nyembah Namrud. Nah ini akal sehat namanya. Di zaman Nabi Musa terjadi Tuhan Fir'aun. Nah ini, terjadi Tuhan Fir'aun, juga terjadi Tuhan anak sapi. Nah ini, di zaman Nabi Musa ini terjadi. Wallahi para jamaah, Tuhan yang sebenarnya siapa? Allah Rabbul Alamin. Lalu oleh Allah diciptakanlah melalui jalur setan. Melalui jalur apa? Melalui jalur setan, Tuhan-Tuhan tandingan, Tuhan-Tuhan rival. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Diuji oleh Allah. Akhirnya Masya Allah, kalau orang sudah tidak mendapatkan petunjuk kepada beriman kepada Allah para jamaah, ya, dapat kuburan tua pun dianggap Tuhan. Kuburan tua itu dianggap Tuhan para jamaah. Apalagi kalau kuburan itu kemudian diimpeni. Diimpeni itu kalau bahasa Indonesia ini nopo ya? Diimpikan. Ada kuburan tua misalnya di kampung ini, di pojokan sana, kuburan itu tidak tahu kapan misalnya. Mungkin ratusan tahun misalnya. Karena nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada Pak RT bermimpi. Bermimpi ada ular kobra bisa ngomong. Pagi-pagi langsung disiarkan kepada umatnya bahwa kuburan ini memiliki yoni. Akhirnya datang minta berkah, minta jodoh, minta macam-macam. Hah? Itu sudah kebalik otak itu para jemaah. Saya katakan kalau ada otak kok membawa manusianya nyembah selain Allah, entah itu nyembah Fir'aun, entah nyembah Yesus, entah nyembah Manat, Lata dan Uzza, entah nyembah batu apa, keris, kolomunyang atau apa. Kalau saya itu menamakan ini otak yang non-aktif. Otaknya non-aktif. Betul gak kira-kira? Sampai nyari Tuhan yang sebenarnya gak dapat. Akhirnya dapat keris kolomunyang. Oh Tuhan. Akhirnya dapat
patungnya Yesus ditempel di tembok. Oh Tuhan. Ya, dapat patungnya Yangkung. Apa namanya? Yang orang Cina itu agama Konghucu. Konghucu itu ada saya pernah debat dengan orang Konghucu para jamaah sedikit ya, teman tapi agak seru gitu ya. Jadi nenek moyang mereka yang dianggap Tuhan itu para jamaah. Enggak ada ritual macam-macam, cuman kalau mau berangkat pergi ada api api unggun yang dinyalakan itu, dia ngomong Yangkung minta rezekinya. Nah, gitu. Yangkung selamatkan. Nah, gitu aja. Minta selamat kepada Yangkungnya begitu. Masya Allah. Kong gitu ya. Wallahi para jamaah, ini Pak Anu ini maha tahu ini. Pak siapa ini? Pak Yopi ini maha tahu dalam masalah ini. Marganya kan di sana ya. Lah ini para jamaah. Jadi kalau otak itu sudah non-aktif, nyari Tuhan yang sebenarnya nggak dapat. Tapi kalau ngitung fulus, waduh, luar biasa banyak. Betul nggak kira-kira? Kalau ngitung fulus, wah, subhanallah, 1 miliar mungkin cuma 1 menit. Nek sampai ngitung duit 1 miliar, bingung gitu. Bingung, wah, kok salah mana gitu? Waduh, dihitung mana? Waduh, kurang. Loh, kok kurang? Padahal pas. Di mereka tuh Masya Allah. Kalau ngitung uang, wah luar biasa. Tapi kalau mencari Tuhan, non-aktif. Wallahi para jamaah. Tapi memang dapat Tuhan yang sebenarnya itu para jamaah, memang bukan hak kita loh. Hati-hati. Mendapatkan Tuhan yang maha benar, itu bukan hak kita. Jadi kalau kita sekarang sudah dapat, karena kita dipilih oleh Tuhan yang maha benar. Silakan lihat pada surah ke-10 ayat yang ke-100. Surah ke-10 ayat yang ke-100. Surah Yunus ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Wa yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun." Dibaca artinya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Lihat surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-100. Apa kata Allah? Wa ma kana li nafsin an tu'mina. Tidaklah suatu jiwa beriman kepada Allah illa biiznillah, kecuali karena izin dari Allah. Wa yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah jadikan siksa itu bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya. Ayat ini menunjukkan para jamaah bahwa kita sekarang beriman kepada Allah ini bukan karena kita bisa. Bukan. Jangan sombong. Jangan sombong para jamaah. Bukan karena kita bisa. Tapi karena kita dipilih oleh Allah. Dan alhamdulillah kita sekarang beriman kepada Allah, bersyukurlah. Bersyukurlah karena kita termasuk yang beriman kepada Allah. Lalu apa tugas kita dalam mensyukuri iman ini para jamaah? Ada yang punya pendapat? Bagaimana cara mensyukuri iman kita yang dititipkan oleh Allah ke dalam dada kita ini? Ada yang punya pendapat? Bagaimana caranya? Tingkatkan iman kita dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mensyukuri nikmat iman yang ada pada diri kita dengan senantiasa meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Penghambaan kita tambah, kita perbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita nanti ketika kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala makbul, diterima para jamaah. Karena nanti yang selamat para jamaah menghadap Allah itu, ketika menghadap Allah kita ini akan selamat ketika apa? Ketika kita membawa hati kita dengan hati yang selamat. Sebagaimana ayat berikut ini. Illa man atallaha
biqalbin salim. Yakni surah Asy-Syu'ara surah ke-26 mulai dari ayat, ini mulai dari panjang ya, mulai dari 84 di mana Allah mengatakan Rabbi ja'alni Rabbi hab waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ini doa ya, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma, ayat yang ke-83. Wa alhiqni bis solihin. Dan saya suka dengan doa ini para jamaah. Silakan surah Asy-Syu'ara ke-26 mulai dari ayat 83. Kemudian diteruskan waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Nah, ini khusus untuk Nabi Ibrahim ya. Untuk kita cukup sampai 85 saja ya. Waj'alni min warathati jannatin na'im ya. Inti maknanya sebelum saya suruh penerjemah, Nabi Ibrahim berdoa begini, wahai Tuhanku, berilah aku hukum, ilmu, wa alhiqni bis solihin, dan ketemukan aku dengan orang-orang yang soleh. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ini doanya, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikan lesanku lesan yang jujur pada orang-orang yang belakangan. Waj'alni min warathati jannatin naim, dan jadikan aku termasuk di antara pewaris surga naim. Nah, dari 83 sampai 84 sampai 85 saja doa kita. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, dan ampunilah bapakku, sesungguhnya ia termasuk orang yang tersesat. Karena bapaknya Nabi Ibrahim penyembah berhala sekaligus yang membuat berhala. Jadi Tuhan-Tuhan itu dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mengampunkan. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau menyiksa aku pada hari pembangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau, apa di situ maknanya? Pada yang ke-87, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Hinakan maksudnya ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari kebangkitan nanti, yakni hari kiamat. Berikutnya siapkan, yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. yaitu ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Kapan? Di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti para jamaah, harta anak-anak tidak lagi berguna. Kecuali kalau harta itu sekarang dizakati, disodakoi. Maka zakat kita, sodakoh kita, infak kita nanti akan menolong kita di mana? Di akhirat nanti. Buahnya akan kita petik kapan? Di akhirat nanti. Termasuk anak yang soleh. Apabila anak kita didik menjadi anak yang soleh, maka anak itu bermanfaat. Setiap amal solehnya kita juga dapat. Tapi secara umum nanti di akhirat para jamaah, anak-anak harta tidak ada yang bermanfaat. Karena masing-masing nanti urusan sendiri-sendiri. Kecuali apa kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. inilah para jamaah. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, di situ disebutkan, atau dengan hati yang selamat. Maka ketika hati kita selamat, maka nanti kita akan bisa menghadap Allah dengan baik dan benar. Kita akan disambut oleh Allah. Kita akan diterima kedatangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang
selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati yang selamat itu penting. Bagaimana caranya? Yaitu ibadahkan diri kita kepada Allah. Sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Jangan sembah Tuhan-Tuhan yang dalam sejarah diciptakan. Sejarah saja sudah mengatakan diciptakan kenapa? Disembah. Coba sekarang, sejarah mana yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu diciptakan? Tidak ada. Tapi kalau adanya Fir'aun diciptakan, diangkat. Adanya Yesus diangkat. Siapa yang angkat Yesus jadi Tuhan? Raja Konstantinopel. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Isa para jamaah, termasuk Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, begitu diterima di kerajaan Konstantinopel di Romawi, maka menjadi agama bid'ah. Kemudian Yesus diangkat sebagai Tuhan, dinobatkan sebagai Tuhan. Lah Tuhan kok dinobatkan gitu loh. Hah? Ada juga orang bikin batu, ada batu di pinggir sungai, batu besar. Ya, kemudian dipahat, dibikin kepala-kepalaan, kemudian ada telinganya, ada hidungnya, ada tangannya begini. Setelah jadi disembah. Ini namanya Tuhan yang diciptakan. Lah kalau manusia itu akalnya sehat, maka menyembah Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Itulah akal sehat. Kemudian wa kama ya'khudhul abdu bil asbabi li hayati jasadihi minal mudawamati ala tanawulil aghdhiyatin nafiyati fi awqatin mutaqaribatin. Sebagaimana seorang hamba untuk sebentar lagi ya, untuk menyehatkan tubuhnya agar tubuhnya hidup, agar tubuhnya enak, sehat, maka dia pun terus-menerus berusaha mencapai makanannya. Ya, berusaha makanannya sehat, bergizi, berusaha minumannya juga minuman yang sehat. Agar apa? Agar tubuhnya juga sehat. Maka begitulah hati. Wa idza tabayyana lahu annahu tanawala ta'aman masmuman an tariqil khata'i asra'a fi takhlisi jasadihi minal akhlatir radiati. Sebagaimana jasad manusia ketika tahu ternyata makanannya enggak sehat, ternyata makanannya, minumannya enggak sehat, maka dia segera berusaha mengganti makanannya agar tidak kena virus apa? Virus Veronica. Virus apa? Veronica. Corona, Masya Allah. Gak tahu mau cokoron ini apa. Coba lihat di Facebook itu para jamaah, mereka yang kena virus apa tadi? Corona itu, tikus dimakan, coba bayangkan. Tikus dimakan, kalajengking dimakan, kelelawar dimakan, kodok dimakan, ceblong hidup-hidup dimakan, ular kobra, ular sembarang kobrar dimakan, cicak dimakan, wah, kucing, babi, anjing, semua dimakan para jamaah. Akhirnya kena virus. Nah ini, nah manusia juga begitu, ketika tahu makanannya bervirus, dia berusaha mengalihkan makanannya, mencari makanan-makanan yang sehat. Demikian pula hati para jamaah. Perlu hati-hati. Apa yang menjadi asupan hati harus kita jaga. Jangan sampai hati ini kemasukan apa-apa yang menyebabkan hati menjadi kotor. Contohnya apa? Maksiat. Contoh, maksiat. Perbuatan-perbuatan dosa, termasuk syirik, termasuk perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindari semuanya, jauhkan semuanya. Mari kita bawa diri kita atiullaha wa atiur rasul. Taat Allah, taat kepada Rasul. Dan mari kita bawa diri kita, hati kita mentaati Allah di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah difahami oleh para salafus soleh. Siapa salafus soleh? Para sahabat. Para sahabat. Kenapa agama kita kok harus mengikuti para sahabat, para jamaah? Jelas
Sahabat itu murid langsung siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kebenaran yang sesungguhnya. Maka kita sekarang para jamaah kalau menjalankan agama harus ada hubungannya dengan agamanya para sahabat. Barang siapa di antara kita merasa berdoa, merasa berzikir, mengadakan ritual apa, ternyata hal itu tidak ada di masa sahabat, sudah pasti ritual yang salah. Sudah pasti ritual yang salah. Mari kita kembali kepada agamanya para sahabat. Itulah yang disebut al-jamaah. Al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Yaitu orang yang mengikuti jejak para sahabat, yang berjalan di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk di antara yang diberi oleh Allah kemampuan membawa diri kita, hati kita menjadi al-qalbus salim, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.